Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Alza dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas 1, pengolahan data terdistribusi R03. DDBMS memiliki satu logika basis data yang dibagi ke dalam beberapa fragmen, di mana setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih dari komputer di bawah kontrol dari DBMS yang terpisah, dengan mengoneksi komputer menggunakan jaringan komunikasi. Masing-masing site memiliki kemampuan untuk mengakses permintaan penggunaan pada data lokal dan juga mampu untuk memproses data yang disimpan pada komputer lain yang terhubung dengan jaringan pengguna. Mengakses basis data terdistribusi dengan menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi lokal dan aplikasi global. Sehingga DDBMS memiliki karakteristik yaitu kumpulan dari data logik yang digunakan bersama-sama. Data dibagi menjadi beberapa fragmen. Fragmen mungkin mempunyai kopi atau replika. Fragmen atau replikanya dialokasikan pada yang digunakan. Setiap site berhubungan dengan jaringan komunikasi. Data pada masing-masing site di bawah pengawasan DBMS. DBMS pada masing-masing site dapat mengatasi aplikasi lokal secara otonomi. Masing-masing DBMS berpartisipasi paling tidak satu global aplikasi. Dari definisi tersebut, sistem diharapkan membuat satu distribusi yang transparan. Ini mengacu pada prinsip dari DBMS. Transparansi memberikan fungsional yang baik untuk pengguna, tetapi sayangnya mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul dan harus diatasi oleh DDBMS. Poin utama dari definisi basis data terdistribusi adalah sistem terdiri dari data yang secara fisik didistribusikan pada beberapa site yang terhubung dengan jaringan. Jika dapatnya tersentralisasi, walaupun ada pengguna lain yang mengakses data melewati jaringan, hal ini bukan disebut dengan DDBMS, melainkan pemrosesan secara distribusi. DDBMS memiliki perbedaan dengan paralel DBMS. Paralel DBMS, sistem manajemen basis data ini menggunakan beberapa prosesor dan disk yang dirancang untuk dijalankan secara paralel apabila dimungkinkan, selama hal tersebut digunakan untuk memperbaiki kinerja dari DBMS. Sistem DDBMS berbasis pada sistem prosesor tunggal, di mana sistem prosesor tunggal tidak memiliki kemampuan untuk berkembang, untuk menghitung skala efektivitas dan biaya kendala dan kinerja sistem. Untuk menopang beberapa prosesor dengan akses yang sama pada satu basis data, DBMS paralel harus menyediakan manajemen sumber daya yang dapat diakses bersama. Sumber daya apa yang dapat digunakan bersama dan bagaimana sumber daya tersebut diimplementasikan mempunyai efek langsung pada kinerja dan skalabilitas dari sistem. Hal ini tergantung dari aplikasi atau lingkungan yang digunakan. Node pada DDBMS adalah merupakan pendistribusian secara geografik administrasi yang terpisah dan jaringan komunikasi yang lambat, sedangkan node pada paralel DBMS adalah hubungan dengan komputer yang sama atau site yang sama pengguna memori bersama. Share memory adalah sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama. Pengguna disk. Share disk adalah sebuah arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi dan membutuhkan keberadaan data dan kinerja yang tinggi. Setiap prosesor dapat mengakses langsung semua disk, tetapi prosesor tersebut memiliki memorinya sendiri-sendiri. Seperti halnya pengguna secara sendiri-sendiri, arsitektur ini menghapus masalah pada pengguna memori bersama tanpa harus mengetahui sebuah basis data di partisi. Arsitektur ini dikenal sebagai cluster. Pengguna secara sendiri-sendiri, share nothing, sering dikenal dengan
yaitu arsitektur dari beberapa prosesor, di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap yang memiliki memori dan disk. Basis data ini dipartisi untuk semua disk pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan basis data. Paralel teknologi ini biasanya digunakan untuk basis data yang berukuran sangat besar, atau sistem yang proses ribuan transaksi per detik. Paralel DBMS dapat menggunakan arsitektur yang diinginkan untuk memperbaiki kinerja yang kompleks untuk mengeksekusi query dengan menggunakan parallel scan, join, dan teknik sort yang memperbolehkan node dari banyak prosesor untuk menggunakan bersama pemrosesan kerja yang digunakan. Keuntungan dan kerugian dari DBMS adalah data dan aplikasi terdistribusi mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem sentralisasi basis data. Sayangnya DBMS ini juga memiliki kelemahan. Keuntungannya merefleksikan pada bentuk dari struktur organisasinya. Ada suatu organisasi yang memiliki suborganisasi di lokasi yang tersebar di beberapa tempat, sehingga basis data yang digunakan pun tersebar sesuai lokasi dari suborganisasi berbeda. Pengguna bersama dan lokal otonomi distribusi secara geografis dari sebuah organisasi dapat terlihat dari data terdistribusinya. Pengguna pada masing-masing site dapat mengakses data yang disimpan pada site yang lain. Namun, pada DBMS, kegagalan pada salah satu site atau kegagalan pada hubungan komunikasi dapat membuat beberapa site tidak dapat diakses, tetapi tidak membuat operasional DBMS tidak dapat dijalankan. Kendala yang ditingkatkan, sebuah basis data dapat direplikasi ke dalam beberapa fragmen sehingga keberadaannya dapat disimpan di beberapa lokasi juga. Jika terjadi kegagalan dalam pengakseskan data pada suatu site dikarenakan jaringan komunikasi terputus, maka site yang ingin mengakses data tersebut dapat mengakses pada site yang tidak mengalami kerusakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.